apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saya melihat lautan petir ini sangat kuat. Jika kita menerobos, apa bedanya jika kita melakukan hal yang sama seperti keluarga Jin dan Bai? Pasti ada cara untuk menghindarinya dan lolos dari serangannya. Soyen dengan seksama mengamati awan hitam dan lautan guntur yang mengelilingi istana roh guntur, tetapi tidak menemukan cara untuk menerobos. Mungkin lautan guntur ini adalah ujian bagi istana roh guntur, hanya mereka yang bisa melewatinya yang berhak masuk. Bahtera pemberani telah mendekati istana roh petir. Keluarga Bai dan Jin telah berada di dalam untuk beberapa waktu, tetapi tidak satupun dari bahtera mereka yang muncul dari lautan petir. Jelas mereka telah meremehkan kekuatannya dan untuk sementara terjebak. Bahkan keluarga Bai dan Jin kesulitan melewati lautan petir. Kita sama sekali tidak punya harapan. Mari kita pikirkan cara lain. Soyen merutkan kening dalam-dalam. Menerobos lautan petir seperti ini bukanlah pilihan yang baik. Guntur yang bergemuruh terus bergema dari awan hitam, seolah memperingatkan Soyen dan yang lainnya untuk tidak masuk. Pemangsa kekosongan berdiri tenang di samping. Melihat Soyen dan yang lainnya berlama-lama di lautan petir, ia tampak agak bingung. Kemudian di bawah tatapan semua orang, pemangsa kekosongan langsung terjun ke lautan petir, mengeluarkan suara riang. Setelah bermain-main sebentar, ia bergegas keluar dari lautan petir, menatap kosong ke arah Soyen dan kelompoknya, yang pada giliran menatap kosong ke arah makhluk raksasa itu. Solusinya ada tepat di depan kita. Bagaimana mungkin kita melupakannya? Soyen tersenyum lebar setelah melihat tindakan pemangsa kekosongan. Namun Soyen agak terkejut. Sekalipun dia memiliki kekuatan fisik yang hebat, seharusnya ia tidak bisa menghadapi kekuatan laut petir dengan mudah. Bagaimana mungkin ia bisa bebas bergerak masuk dan keluar dari lautan petir? Tuan Muda Xiao, apakah ini benar-benar ide yang bagus? Tanya Xiao Zhan gemetar. Semua orang menatapnya dengan jijik, bahkan ekspresi Hua Puyu pun agak tidak menyenangkan. Jangan khawatir, Long Yi ada di sini, kata Soyen. Saat ini mereka dikelilingi kegelapan. Mereka belum memasuki laut petir, tetapi telah ditelan oleh pemakan kekosongan. Mereka menggunakan kekuatan fisiknya untuk melewati laut petir. Di dalam mulut raksasa pemakan kekosongan, mereka terus-menerus terombang-ambing dan semua orang mengerang kesakitan. Tuan Muda Xiao, bahkan jika kita tidak ditelan, kita akan mati lemas karena baunya. Semua orang tak kuasa menahan rasa mual berulang kali. Beberapa wanita mudah muntah, menciptakan kekacauan bau campuran berbagai macam aroma yang menyerupai gas beracun. Bertahanlah. Ini jauh lebih baik daripada tersambar petir. Bahkan Soyen dengan daya tahannya yang luar biasa merasakan sulit untuk menahannya. Baunya benar-benar tak tertahankan. Lautan petir yang tampak luas ini yang dari luar hanya terlihat sebagai cincin awan gelap yang memancarkan guntur, mengungkapkan dunia yang berbeda di dalam awan saat memasuki. Menjadi jelas mengapa disebut lautan petir. Ruang terpisah yang seluruhnya terdiri dari petir itu sendiri. Sang pemangsa kekosongan sedikit membuka mulutnya yang besar, memungkinkan Soyen dan yang lainnya untuk menyaksikan pemandangan di dalam lautan petir. Mereka semua sangat terkejut. Melihat petir yang begitu padat untuk pertama kalinya, Long Yi melihat kilat itu, tampak agak semangat. Karena ia lahir di lautan kilat dan merasakan keakraban yang aneh saat melihatnya. Long Yi, Anda sekarang telah mengubah bentuk tubuh fisik Anda dan bukan lagi roh petir. Kilat ini tidak akan lagi dapat Anda serap. Sebaliknya, ia akan membahayakan Anda. Soyen mengingatkannya dengan lembut, mengamati ekspresi bersemangat Long Yi. Long Yi terdiam lalu mengucapkan, "Oh."
Tapi ayah, saya masih bisa merasakan kekuatan petir saya. Longgi langsung menjawab, lalu mengepalkan tinjunya. Tubuhnya berderak dengan listrik. Xiaoyan terkejut, begitu pula Long Xintian. Mereka saling bertukar pandang dan agak tak percaya secara logis garis keturunan Longgi telah dibentuk ulang. Artinya, meskipun jiwanya terpelihara, tubuhnya seharusnya sepenuhnya diperbarui. Mengapa dia masih memiliki kekuatan petir yang pernah dimilikinya? Namun, dia mungkin tidak bisa menyerap kekuatan petir lagi. Longgi menghela nafas, lagi pula dia lahir dari petir dan petir seperti ibunya. Sekarang hanya kebangkitan kemenangan. Saya rasa tidak, mungkin Anda bisa mencoba mengolah kekuatan petir Anda di istana roh petir. Shen melihat petir yang berderak di tubuh Longgi dan berbicara perlahan. Tentu saja, bagi Longgi kecuali dipaksa, siapa yang mau melepaskan kekuatan aslinya. Saat dia berbicara, tubuh memakan kekosongan bergetar hebat. Melalui mulutnya yang besar, ia melihat dua batara keluarga Bei dan Jin berjuang menembus lautan petir. Kini dia telah bertemu mereka dan menggunakan tubuhnya yang sangat besar untuk mengganggu mereka. Binatang sialan, bagaimana bisa ia berada di lautan petir? Jin Zhen mengumpat. Batara keluarga Bei dan Jin sudah diserang oleh ribuan sambaran petir dari lautan petir. Bei Yuxi dari keluarga Bei dan Jin Zhen dari keluarga Jin nyaris tidak berhasil menstabilkan perisai pelindung di batara mereka. Dan mereka sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang dengan sang pemangsa kekosongan menambah masalah. Kedua keluarga terpaksa mengalihkan perhatian mereka. Dalam mengalihkan perhatian ini, perisai pelindung di bahtera mereka ditembus oleh petir dari lautan petir. Seketika petir menyambar bahtera keluarga Jin dan Bei, dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Namun pemangsa kekosongan hanya menggoda mereka dan tidak benar-benar menyerang. Tetapi bahkan satu gerakan itu sudah cukup untuk membuat keluarga Jin dan Bei kewalahan. Sang pemangsa kekosongan kemudian memimpin Xiaoyan mendahului keluarga Jin dan Bei, sehingga mereka akan menyeberangi lautan petir di depan mereka. Setelah beberapa saat, sang pemangsa kekosongan memimpin Xiaoyan dan kelompoknya melewati lautan petir. Melihat ke belakang, keluarga Jin dan Bei masih terjebak di lautan petir. Yang muncul di hadapan Xiaoyan dan kelompoknya adalah jalan yang luas. Di ujung jalan, mereka dapat melihat sebuah istana gelap. Kesan pertama adalah bahwa tempat itu tidak bernyawa, seperti kota mati. Jalan ini begitu mulus, tanpa hambatan apapun. Itu membuat saya merasa gelisah. Sepertinya tidak sesederhana penglihatannya. Mungkinkah kita bisa langsung mencapai aula utama dengan berjalan di sepanjang jalan ini? Shen melihat jalan yang lurus dan berdebar itu. Tidak ada penjaga, bahkan tidak ada jebakan atau mekanisme apapun. Rasanya seperti kota kosong. Ini adalah istana dewa perang. Tidak masuk akal jika hanya dilindungi oleh lautan petir. Kita tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, keluarga Jin dan keluarga Bei akan menyusul, dan itu akan merepotkan. Desak Guandong. Xiaoyan mengangguk setuju. Tidak semua orang berada di Bahtera tanpa rasa takut. Hanya Longgi, King Mu'er, Long Xintian, Feng Bo, Nan Erming, Ji Ying, Feng Bo, Xia Zhenghui, Xiaoyan, Hua Buyu, dan Guandong. 11 orang total. Yang lain tetap berada di bintang merah untuk keselamatan mereka. Semua orang mengangguk dan meminta pemangsa kekosongan untuk sementara membawa Bahtera pergi, meninggalkannya menunggu di dekat. Setelah pemangsa kekosongan pergi, Xiaoyan menatap makhluk besar itu, matanya sedikit menyipit dan perlahan berkata, "Sepertinya ia sangat familiar dengan tempat ini. Setengah bagian lain dari kunci istana roh petir juga ada padanya. Mungkinkah ia memiliki hubungan dengan istana roh petir? Dan hubungan dengan master istana dewa petir?"
Wabuyu tampaknya juga memperhatikan berbagai perilaku pemangsa kekosongan dan mengangguk sedikit. Cukup bingung. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang curiga. Ternyata Anda juga menyadarinya. Pemangsa kekosongan ini tampak agak aneh, tetapi dilihat dari penampilannya yang konyol, sepertinya ia tidak memiliki niat jahat. Mungkin ia hanya pernah tinggal di istana roh petir dan hanya menjadi hewan peliharaan kecil di Dewa Petir. Itu tampaknya penjelasan terbaik untuk saat ini. Semoga saja ia tidak memiliki niat jahat. Xiaoyan juga mengangguk sedikit. Kelompok itu melangkah ke jalan raya yang luas di istana roh petir. Di kedua sisi jalan raya, batu-batu spiritual yang bercahaya samar tersusun rapi, tanpa setitik debu pun, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia saat melihat sekeliling. Menurut catatan dalam buku-buku itu, hanya disebutkan bahwa Dewa Petir menjadi gila, tetapi tidak pernah disebutkan bahwa Dewa Petir jatuh. Setelah aula utama disembunyikan, semua orang berasumsi bahwa Dewa Petir telah jatuh, dan tempat ini menjadi runtuhan Dewa Perang. Namun, apakah Dewa Petir benar-benar telah jatuh masih belum diketahui. Jadi kita harus berhati-hati. Jika orang tua itu masih hidup, kita akan melanggar batas. Dia bisa membunuh kita hanya dengan bersin, kata Xiaoyan dengan hati-hati, dan semua orang mengangguk sedikit. Tuan Muda Xiao, sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Mungkin Dewa Petir tidak lagi berada di aula roh petir ini. Xiaozan melihat sekeliling, lingkungan sekitarnya sunyi, termasuk aula utama di kejauhan dan istana di kedua sisinya. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Di tengah jalan ada sebuah platform melingkar dan di sekelilingi platform itu terdapat 4 pilar batu yang tampak seperti hiasan belaka. Kelompok itu mendekat dan mengamati keempat pilar batu tersebut. Pilar-pilar batu itu tidak harus dan rata, tetapi masing-masing diukir dengan pola yang berbeda. Tuan Muda Xiao, ada ukiran huruf di pilar batu ini. Nan Erming mendekati pilar dan memeriksanya dengan seksama. Melihat huruf-huruf tersebut, dilarang masuk bagi manusia, silakan segera pergi. Huruf-huruf di pilar itu sangat tergesa-gesa, seolah-olah diukir dengan terburu-buru dan tampak tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya yang rapi dan teratur. Tuan Muda Xiao, ada juga ukiran huruf di pilar batu ini yang berbunyi, pikiran dimakan, segera pergi. Xiaozan melihat pilar batu lain yang juga memiliki ukiran huruf tergesa-gesa, tampaknya dari tangan yang sama dengan yang ada di sisi Nan Erming. Huruf-huruf ini mungkinkah ditinggalkan oleh Dewa Petir setelah kegilaannya? Xuan menyipitkan matanya dan menebak. Menurut gaya konstruksi istana roh petir, huruf-huruf tergesa-gesa seperti itu tidak akan muncul kecuali Dewa Petir mengukirnya dengan kewarasan yang tersisa untuk memperingatkan dunia. Tepat saat itu, platform pelingkar mulai bergetar hebat. Semua orang terkejut dan mereka melihat Xiaozan menyentuh pilar batu dengan jarinya. Saat dia menyentuhnya, getaran hebat pun dimulai. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, 4 kulit menyambar dari puncak 4 pilar batu, menyatu di udara membentuk bola petir. Sebuah kepala kemudian muncul dari bola itu. Mata yang putih keperakan terbuka lebar saat menatap Xuan dan teman-temannya. Seekor rubah petir, seru Hua Puyu dan Xiaoyan serempak. Mereka telah membacanya di buku. Muncul dengan kilat, itu adalah hewan peliharaan Dewa Petir. Kekuatan pastinya tidak diketahui. Konfrontasi langsung tidak disarankan. Xuan dan Hua Puyu memiliki pemikiran yang sama. Bahkan hewan peliharaan Dewa Perang pun bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Lari! Teriak Xiaoyan. Dalam situasi ini satu-satunya pilihan mereka adalah berlari menuju aula utama, berharap rubah petir tidak akan menghancurkannya saat menyerang mereka.
Kelompok itu mengerti dan bergegas menuju aula roh petir dengan kecepatan tinggi. Rute ini masih cukup jauh dari aula utama, dengan jalan utama yang mengarah langsung ke aula utama dan 2 aula samping, Istana Timur dan Istana Barat. Rubah petir itu sangat cepat, tiba di atas Xiaoyan dan kelompoknya dalam sekejap mata. Rubah petir ini memiliki wajah seperti rubah, 9 ekor, dan tubuhnya berderak dengan listrik, mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Rubah petir itu langsung melompat di depan mereka, menghalangi jalan menuju aula utama. Mata perak putihnya yang panjang dan sempit mengamati kelompok itu. Tuhan telah menetapkan siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh. Kalian telah merobos masuk ke aula roh petir. Bunuh! Rubah petir itu berbicara perlahan, suaranya seperti guntur yang teredam, dalam dan menggema. Alis Xiaoyan berkerut karena marah. Dia melangkah maju dan di belakangnya harimau surgawi meraung. Tangisannya dalam dan menggema. Bayangan harimau itu surut berubah menjadi perisai pelindung di sekitar kelompok itu. Pada saat ini kekuatan rubah petir tidak diketahui, tetapi dilihat dari kultivasinya di aula utama. Itu jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Jika rubah petir itu berlatih secara terpencil di dalam aula roh petir dan merupakan binatang dewa petir, kekuatannya pasti sangat besar. Bahkan Wabuyu pun tidak dapat merasakan kekuatannya, jadi tidak ada yang lain dapat menandinginya. Rubah petir itu kemudian mengeluarkan raungan yang menggelegar dan dengan satu cakar menghantam perisai pelindung Xiaoyan. Perisai Xiaoyan seolah-olah tidak berarti apa-apa, hancur seketika. Rubah petir itu menerkam ke arah kelompok tersebut dan Xiaoyan serta teman-temannya mundur dengan tergesa-gesa. Xiaoyan segera mengaktifkan teknik roh kekosongan Zizan dan kekuatan dari 3 benda ajaib di dalam dirinya menyatu berubah menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam sekejap Xiaoyan melepaskan set 3 bagian mata air kuning. Telapak penciptaan surga agung, teknik penguasa tanpa bayangan, dan panah teratai surga suci. Bahkan Xiaoyi muncul di atas kepala Xiaoyan, mengembun menjadi banyak panah api. Ini adalah combo tak terjelaskan klan Xiao, kata Xiaoyan perlahan. Setelah melepaskan semua tekniknya, tentu saja semua orang juga sibuk. Wabuyu memimpin serulingnya memainkan dengan keras. Gelombang suara yang terbentuk dari 4 abadi sangat kuat, menyelimuti Leihu. Rentetan bayangan tinju menghujani Leihu, sementara anggota tim pemberani juga menggunakan berbagai metode. Tetapi dengan kekuatan mereka hanya di tingkat dodi, serangan-serangan ini sama sekali tidak berarti bagi Leihu. Ledakan memenuhi langit, api sepenuhnya menelan sosok Leihu. Maju, serang, kata Xiaoyan dengan suara berat. Tidak ada jalan kembali sekarang, karena keluar akan jauh lebih berbahaya jika mereka bertemu keluarga B dan keluarga Jin. Mereka tidak akan lebih mudah dihadapi daripada Leihu. Memanfaatkan kobaran api, semua orang menggertakkan gigi dan menyerbu masuk. Di dalam kobaran api, sosok Leihu tiba-tiba muncul, menyerang dengan telapak tangan ke arah mereka. Jantung semua orang berdebar kencang. Serangan telapak tangan ini akan membunuh siapapun. Pada saat kritis ini, bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang Long Yi, dan kepala naga besar muncul di atas kepala semua orang. Raungan naga yang menggema di seluruh istana roh petir menyebabkan rubah petir tiba-tiba membeku. Tubuhnya tersentak mundur. Melihat kepala naga raksasa di udara, getaran muncul di mata putih keperakannya. Setelah mundur beberapa langkah, rubah petir menundukkan tubuhnya dan mengeluarkan serangkaian geraman rendah. Ayah, lari! Long Yi segera menoleh ke Xiaoyan dan berkata, karena Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatan Long Yi saat ini, dia hanya bisa memadatkan kepala naga.
Dan hanya untuk waktu yang singkat, Long Yi meraung ke arah rubah petir lagi, dan rubah petir menundukkan tubuhnya dan menggeram, tidak berani bergerak maju. Pada saat yang sama, pukulan sosok muncul di belakang mereka. Rubah petir yang diintimidasi oleh kehadiran Long Yi tidak berani mendekat. Keluarga B dan keluarga Jin bergegas tiba. Melihat Xiaoyan dan kelompoknya menghadapi rubah petir dari kejauhan, Lei Hu tampaknya juga telah melihat keluarga B dan keluarga Jin di belakang mereka. Saat itu juga Xiaoyan dan kelompoknya memanfaatkan kesempatan dan bergegas menuju aula utama dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Lei Hu ingin terus mengejar Xiaoyan dan kelompoknya, tetapi raungan naga Long Yi menghentikannya. Kemudian, Lei Hu melampiaskan seluruh amarahnya kepada keluarga B dan keluarga Jin. Sialan, bagaimana mereka bisa mendahului kita? Jin Zhen mengumpat. Saat ini Jin Zhen dan Bai Yuxi masing-masing memimpin pasukan mereka sendiri. Melihat Xiaoyan dan kelompoknya berlari menuju aula utama dari kejauhan. Patriark, itu mereka. Saya bisa saja membunuh binatang buas itu, tetapi mereka menghalangi jalan, menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Jin. Wu Henjian berkata dingin menatap Xiaoyan dan kelompoknya dengan marah. Dia hampir terbunuh oleh mereka, dan Bu Henjian tentu saja sangat membenci mereka. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos, termasuk binatang buas di luar itu. Kerugian keluarga Jin harus diganti dengan nyawa mereka. Jin Zhen juga berkata dengan suara berat, jika bukan karena benih pemakan void yang mengganggu mereka di lautan petir, perisai pelindung tidak akan ditembus oleh pemakan void itu, dan kita mungkin sudah melewatinya, bukannya dikalahkan oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Hei, Patriark Jin, berhentilah mengoceh omong kosong dan cari tahu cara menghadapi binatang buas ini dulu. Bai Yuxi yang tak tahan lagi berbicara kepada Jin Zhen dengan kesal. Saat mereka berbicara, rubah petir menerkam, melampiaskan amarnya pada Xiaoyan dan yang lainnya. 9 ekor rubah petir memajang dan menyebar, membentuk pola petir yang menyelimuti keluarga B dan Jin. Busur listrik berderak di dalam bola. Siapapun yang terkena busur tersebut akan lumpuh, yang secara signifikan mempengaruhi gerakan dan kecepatan serangan mereka. Sialan, begitu banyak waktu telah berlalu, bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti itu masih ada di istana roh petir? Bai Yuxi, Anda dan saya harus bergabung untuk menghadapinya. Jin Zhen mengumpat lalu menatap Bai Yuxi. Bai Yuxi tampak acuh tak acuh dan sikap ini membuat Jin Zhen tak berdaya. Jangan kira saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Rubah tua? Saya tidak ingin terlibat dengannya. Apakah kita bisa pergi atau tidak tergantung pada kekuatan kita sendiri. Kata Bai Yuxi tiba-tiba. Jelas sekali dia tidak ingin bergabung dengan Jin Zhen. Hubungan antara kedua keluarga sudah tegang. Dan semakin kritis situasinya, semakin sedikit dia bisa mempercayakan punggungnya kepada musuh. Melakukan itu hanya akan menyebabkan kematian yang lebih menyedihkan. Kalau begitu, Anda bisa menunggu mati saja. Jin Zhen mencibir ketika melihat Bai Yuxi tidak mau bekerja sama. Bai Yuxi memutar matanya ke arah Jin Zhen dan menjawab, siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum pasti. Kekuatan Lei Hu lebih unggul daripada keluarga B dan Jin. Mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama bagi keluarga B dan Jin untuk melewati Lei Hu. Sementara itu, Xiaoyan dan sekelompoknya hampir sampai di ujung aula utama. Sudah Xiaoyan, apakah kita langsung masuk ke aula utama? Namun ada 3 jalan di depan mereka, aula utama, istana timur, dan istana barat. Menurut catatan hanya Lei Shen yang bisa masuk ke aula utama, bahkan murid-muridnya pun tidak. Mungkin aula utama menyimpan rahasia Lei Shen yang tak terucapkan. Saat mereka sampai di ujung, di bawah aula utama, mereka tiba-tiba melihat sosok-sosok yang sangat kurus dengan mata cekung dan rambut layu, hampir hanya kulit dan tulang.
Penampilannya sangat mirip dengan Xia Zheng Hui yang sekarang hanya tinggal kerangka. Ada seseorang di sini. Kelompok itu berhenti sejenak melihat kemunculan tiba-tiba tersebut. Sosok itu sedang menyapu tanah dengan sapu, namun tidak ada setitik debu pun yang terlihat, dan dia tidak menunjukkan permusuhan. Jangan terburu-buru, mari kita tanyakan padanya dulu. Mungkin dia juga penjaga dewa petir, bisik Xiaoyan. Kemudian dia perlahan mendekati sosok itu, memberi sedikit hormat. Senior, kami datang ke istana roh petir untuk mencari keberuntungan. Bisakah Anda menunjukkan jalan kepada kami? Kata Xiaoyan dengan hormat. Aura pria itu telah lenyap dan dia memancarkan keheningan yang mencekam dengan sedikit sekali kekuatan hidup. Namun Xiaoyan tidak ceroboh, karena tempat ini dulunya adalah kediaman dewa perang. Siapapun yang bisa muncul di kediaman dewa perang bukanlah orang biasa. Sosok kurus itu berhenti sejenak setelah mendengar ini, menghentikan sapunya dan pelan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan kelompoknya. Setelah mengamati mereka, dia menunjuk ke belakang Xiaoyan dan berkata, "Kembali ke tempat asal kalian." Xiaoyan terkejut, agak bingung. Sosok kurus itu pada dasarnya memberi perintah untuk pergi. Di belakang mereka terdapat keluarga Bei dan Jin, sehingga dia tidak punya jalan keluar. Xiaoyan melanjutkan, "Jika aula roh petir tidak mengizinkan orang lain masuk, mengapa membagikan kunci untuk memikat orang ke sini?" Sosok kurus itu sedikit ragu, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Ketika pandangannya tertuju pada wajah Xiaoyan, ekspresi tak percaya muncul di wajahnya yang kurus, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. "Nak, siapa nama Anda?" Suara kurus itu bertanya tanpa menjawab pertanyaan Xiaoyan. "Xiaoyan," jawab Xiaoyan. "Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Mereka hanya terlihat agak mirip. Karena Anda sudah sampai sejauh ini takdir. Adapun keberuntungan yang Anda bicarakan, saya tidak punya apa-apa di sini," kata sosok kurus itu. Xiaoyan terkejut, tidak yakin dengan maksudnya. Setelah berbicara, ekspresi sosok kurus itu tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang Xiaoyan. Aura kematian yang sebelumnya ada tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. "Selain Anda, apakah ada orang lain yang masuk?" tanya sosok kurus itu. Xiaoyan mengangguk dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat kilatan melesat ke langit. Itu pasti keluarga Bei dan keluarga Jin yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan rubah petir. "Sepertinya waktunya telah tiba. Lehu, biarkan mereka masuk." Sosok kurus itu berbicara perlahan, suaranya dalam dan menggema seperti guntur yang teredam. Terdengar jauh dan luas. Lehu yang telah bertarung melawan keluarga Bei dan Jin akhirnya menghentikan serangannya. Melihat kedua keluarga itu sekarang, mereka bertarung secara individual, tidak bekerja sama, dan karena itu keduanya terluka oleh Lehu, tampak agak berantakan. Ini termasuk Jin Zhen, Bai Zuxi, dan Wu Henjian. Kekuatan Lehu telah melampaui harapan mereka. Jika pertarungan berlanjut, mereka kemungkinan besar harus bertarung sampai mati. Keluarga Bei dan Jin perlahan mendekat dari belakang. Jin Zhen yang sudah gemuk sekarang terengah-engah dan bermandikan keringat. Dia telah mengerahkan upaya yang cukup besar untuk melawan Lehu, tetapi tidak mampu menandinginya dan tubuhnya dipenuhi luka bakar akibat busur listrik. Ketika Wu Henjian melihat Xiaoyan dan kelompoknya, matanya dipenuhi niat membunuh. Dalam sekejap dia menyerang dengan telapak tangan ke arah Xiaoyan, sehingga Xiaoyan terkejut. Sementara Xiaoyan segera melindunginya dari belakang. Harimau surgawi muncul di belakangnya. Dia sebelumnya telah menahan pukulan Wu Henjian, tetapi kali ini Wu Henjian tidak akan menahan diri. Sekalipun tubuh fisik Xiaoyan sangat kuat, dia masih hanya kultivator tingkat Dodi. Jadi pukulan ini pasti akan membunuhnya. "Lihat saja, saya akan menghancurkan Anda menjadi daging cincang." Ki asal abadi melonjak dari tubuh Wu Henjian, mengembun di antara tinjunya. Aura Dosian bintang 5, bahkan sebelum tinju itu tiba, kekuatan pukulan itu saja sudah membuat semua orang kehilangan keseimbangan.
Tepat saat itu, angin sepoi-sepoi muncul di belakang Xiaoyan dan sosok Hua Puyu tiba-tiba muncul, juga melayangkan pukulan. Kepalan tangan melesat di udara, hampir bertabrakan. Ketika sebuah suara lembut terdengar, tidak keras, namun seperti guntur. Sepertinya kalian tidak menganggap serius reputasi saya sebagai dewa petir. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, tekanan udara di seluruh aula roh petir seolah menurun. Kepalan tangan Bu Hengqian dan Hua Puyu berhenti tiba-tiba. Pupil mata mereka menyipit, tubuh mereka membeku. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan sosok kurus di belakang mereka menghilang, digantikan oleh seorang pria kekar setinggi 2 meter. Otot-ototnya menonjol, yang paling mencolok adalah gaya rambutnya yang seperti petir. Otot-ototnya satu ukuran lebih besar dari Xiaozan. Berdiri di hadapan mereka seperti gunung kecil. Dewa petir? Kerumunan berseru, ekspresi semua orang membeku. Ada gambar dewa petir di buku-buku, meskipun tidak terlalu realistis, tetapi mereka secara kasar dapat mengenali bahwa sosok kekar di hadapan mereka adalah dewa petir legendaris yang telah jatuh. Keluarga Bei dan Jin semuanya menundukkan kepala, mengepakkan tangan mereka memberi hormat. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Bahkan Wu Hengqian pun juga ketakutan hingga menundukkan kepala dan menggenggam tangannya. Bulu kuduknya berdiri. Saya pikir nama dewa petir telah memudar seiring waktu, tetapi tampaknya beberapa orang masih mengingatnya. Sosok kekar itu berbicara perlahan, menatap kerumunan dengan senyum cerah. Tawa riang dewa petir menggema di seluruh aula roh petir, dan untuk sesaat suasana menjadi agak canggung. Takdir telah membawa kalian ke sini. Saya rasa kalian semua datang ke sini untuk mendapatkan warisan saya. Dewa petir berbicara perlahan. Setiap kata disertai dengan suara guntur, menunjukkan keagungannya. Hah, di mana orang tua itu? Dewa petir memandang kerumunan, mengharapkan kata-katanya yang akan menarik tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tanpa diduga, Xiaozan tiba-tiba berbicara, menyebabkan dewa petir yang sebelumnya tersenyum tersandung. Begitu Xiaozan selesai berbicara, kabut putih berputar di sekitar dewa guntur, dan sosoknya yang tinggi menghilang, mengubah kembali menjadi sosok yang layu dan tidak mencolok. Wajah semua orang dipenuhi pertanyaan. Dia berubah menjadi orang tua yang menjijikkan. Xiaozan juga sangat terkejut. Mulutnya ternganga. Dia tiba-tiba berbicara dan sosok kurus sekering itu terhuyung lagi. Lalu menatap Xiaozan dengan marah. Nak, tahukah Anda akibat menghina saya? Meskipun dewa guntur telah menjadi kurus kering, wajahnya masih bisa dikenali. Kemudian dia membuka telapak tangannya dan petir menyambar di dalamnya. Dipenuhi aura yang ganas, satu sambaran petir dari saya akan mengubah Anda menjadi mayat kering. Saya hanya bercanda senior, jangan pedulikan saya. Xiaozan menggaruk kepalanya dan terkekeh. Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apakah Xiaozan benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Dia tampak sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Siapa anak ini berani bercanda dengan dewa guntur? Bibir Jinsen dan Bayushi berkedut, merasa geli sekaligus jengkel. Wen Zhen memandang Xiaoyan dan kelompoknya. Jika dewa guntur masih hidup, dia tidak akan bisa menyakiti mereka. Kemarahan itu membakar dirinya. Saya akan mengunci Anda. Dengan itu dewa guntur kembali berubah menjadi raksasa setinggi 2 meter, menatap tajam Xiaozan. Keren sekali. Xiaozan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Melihat transformasi dewa guntur yang tiba-tiba, dia juga berotot, dan melihat ototnya yang lebih sempurna membuatnya iri dan kagum. Bahkan jika Anda memuji saya tidak akan menyukai Anda. Dewa guntur terkejut dengan ucapan tiba-tiba Xiaozan. Meskipun Xiaozan berulang kali mengedipkan mata pada Xiaozan, tetapi Xiaozan sama sekali tidak mengabaikannya.
bahkan berjalan mendekat dan mencubit otot Dewa Guntur. Otot yang sempurna, kata Xiuzan. Tentu saja otot saya sempurna. Saya dewa dasar bocah kecil. Lihat saja nanti, saya akan menyambar Anda sampai mati dengan petir. Dewa Guntur meraung melihat Xiuzan mendekat dan mencubit ototnya, dan petir menyambar di tangannya. Tapi ketika dia melihat Xiuzan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan dan ototnya yang kekar, dan berkata, "Senior, meskipun saya tidak sebesar Anda, otot saya lebih sempurna daripada otot Anda." Oh tidak, Xiuzan akan mati. Apakah dia pikir Dewa Guntur sebodoh dirinya? Feng Bo bergumam dari belakang, benar-benar tak berdaya melihat Xiuzan. Anak ini punya nyali. Dewa Guntur mungkin akan mengubahnya menjadi abu. Wu Hengqian mencibir. Setelah Xiuzan selesai berbicara, Dewa Guntur benar-benar melihat lengan Xiuzan yang berotot sempurna. Di bawah tatapan semua orang, Dewa Guntur melirik lengan Xiuzan yang kuat dan kemudian benar-benar menurunkan petirnya. Dia berjalan mendekat, mencubit otot Xiuzan dan mengangguk setuju. Garis-garis tubuh Anda adalah keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kelembutan. Sangat indah. Dewa Guntur memuji Xiuzan. Mungkinkah Dewa juga idiot? Karena Dewa Guntur memuji anak ini. Mungkinkah dia juga idiot? Itulah pikiran bersama Xiuyan dan kelompoknya, keluarga Jin dan keluarga Be. Melihat keduanya saling mencubit otot, suasana menjadi semakin tercengang. Mereka semua berpikir istana dewa pertempuran macam apa yang mereka masuki. Sungguh bencana. Jin Zhen dan Bai Yuxi saling bertukar pandang, berpikir bahwa perjalanan ini sia-sia. Jika Dewa Guntur benar-benar memiliki perasaan untuk Xiuzan, dan jika dia berpihak pada mereka, mereka mungkin akan menjadi orang yang disambar petir selanjutnya. Saat dia berbicara, kabut putih kembali naik dari tubuh Dewa Guntur, dan dia berubah kembali menjadi sosok yang layu. Sebelum ada yang bisa berbicara, tangan kering Dewa Guntur mendorong dengan paksa mendorong semua orang ke aula utama istana roh petir. Keluarga Be dan Jin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Dewa Guntur mendorong mereka ke aula utama. Waktu saya hampir habis. Setelah saya mati, siapa yang tahu beberapa banyak hal keji yang akan dilakukan, kata Dewa Guntur perlahan setelah mengirim semua orang masuk. Ekspresinya sedikit berubah. Dia batuk hebat beberapa kali lalu memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung hampir jatuh, tetapi rubah Guntur muncul di belakangnya dan Dewa Guntur ambruk di atas tubuhnya. Tuan, kami telah mengirimkan banyak orang, tetapi tidak ada yang keluar. Mungkin tidak ada yang bisa mewarisi warisannya, kata rubah Guntur dengan suara rendah. Sosok Dewa Guntur yang kurus tampak sangat lemah saat dia terbaring di atasnya. Belum tentu, mungkin kali ini mungkin. Ada seorang anak laki-laki yang terlalu mirip dengannya. Jika kita gagal lagi kali ini, mungkin saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Dewa Guntur perlahan. Nafasnya sangat lemah. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi terbaring tenang. Semuanya, waspadalah. Kita belum tahu apa yang ada di dalam aula utama ini. Tetapi yang lebih penting, tampaknya keluarga Be dan Jin juga telah masuk. Salah satu dari mereka akan sulit dihadapi. Ekspresi Xiuyan langsung berubah serius. Semua orang mengangguk. Baju zirat dewa hitam mereka menutupi tubuh mereka saat mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling. Xiuyan menghitung jumlah orang, untungnya semua orang hadir dan tidak berpisah. Area tempat mereka berada saat ini dikelilingi oleh dinding batu. Masing-masing diukir dengan mural. Semua orang terpikat oleh mural-mural itu yang sangat realistis. Namun mural-mural itu selalu menggambarkan sosok yang sama, Dewa Petir. Seluruh mural tampaknya mencatat kehidupan Dewa Petir.
Makna mural-mural ini cukup jelas. Meskipun singkat, mereka secara kasar menggambarkan kisah kultivasi, terobosan dan kenaikan Dewa Guntur menjadi dewa. Mural terakhir ini. Suyen perlahan berbicara, melihat mural-mural itu sampai dia mencapai yang terakhir. Ekspresi Suyen sedikit berhenti. Lukisan dinding sebelumnya menunjukkan Dewa Guntur menjadi dewa perang, tetapi dalam lukisan dinding ini, mata dia telah berubah menjadi hitam, seolah-olah dia telah menjadi iblis. Suyen merutan kening, Dewa Guntur masih hidup, dan yang mereka lihat sebelumnya tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadap mereka. Meskipun dia tampak sedikit linglung, dia masih normal. Tidak seperti Dewa Guntur yang berubah menjadi iblis dalam lukisan dinding terakhir ini. Mungkinkah Dewa Guntur yang kita lihat bukanlah dia yang sebenarnya? Hampir semua orang memahami makna lukisan dinding tersebut dan sependapat dengan Suyen. Hua Buyu menjelat dagunya, merenung sejenak lalu berkata, dalam dua lukisan dinding terakhir, satu adalah dewa dan yang lainnya adalah iblis. Mungkin ada dua Dewa Guntur. Mendengar ini, semua orang mendesis dingin. Kemungkinan ini tampaknya sangat tinggi saat ini. Jika memang begitu, maka kita telah menemukan alasan mengapa Dewa Petir selalu mencegah orang memasuki aula utama. Mungkin ada Dewa Petir lain yang dirasuki iblis yang disegel di dalam. Catatan di bagian belakang buku-buku itu mengatakan bahwa Dewa Petir menjadi gila dan membunuh semua orang. Mungkin Dewa Petir yang dirasuki iblis yang disegel oleh Dewa Petir, memecahkan segel tersebut, melukai Dewa Petir dengan parah yang menyebabkan peristiwa kegilaan dan pembunuhan Dewa Petir selanjutnya. Suyen mengangguk, menghubungkan semua petunjuk yang telah dikumpulkannya. Penjelasan itu sekarang tampak masuk akal, setidaknya secara teori. Jika memang begitu, maka kita harus menghadapi Dewa Petir yang dirasuki iblis sekarang. Serunan Erming. Suyen dan Hua Buyu saling bertukar pandang dan mengangguk. Sangat mungkin. Bertarung melawan dewa perang. Apa Anda bercanda? Kita mungkin bahkan bukan semu di hadapannya. Seru Suyen terkejut. Suyen tidak berdaya. Mereka telah dibawa masuk secara paksa oleh Dewa Petir. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Tuan Muda Xiu, ada pintu di sini. Feng Bo yang mengamati dari samping juga menemukan sebuah pintu batu yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu di sekitarnya. Feng Bo, hati-hati. Suyen memperingatkan. Feng Bo mengangguk dan dengan hati-hati mendorong pintu batu itu. Tidak ada mekanisme di dalamnya. Sebuah jalan keluar perlahan muncul saat Feng Bo mendorongnya. Setelah memeriksa sekeliling lagi untuk memastikan bahwa pintu batu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Jadi kelompok itu dengan hati-hati melewatinya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.